Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 ikhwan dan kelas 7 akhwat, pada kesempatan kali ini Ustaz akan mengulas ya secara ringkas materi khususnya soal-soal latihan yang ada pada pelajaran ke-9. Di pelajaran ke-9 ini sudah Ustadz ajarkan pelajaran di sini intinya adalah na'at dan man'ut. Ya, na'at itu bisa kita katakan sifat, sedangkan man'ut adalah sesuatu yang disifati. Ya, misalnya ada kata-kata seorang pedagang yang kaya, maka seorang pedagang itu adalah man'ut, yang kaya adalah na'at. Contohnya di sini. Abbasun tajirun. Ini bentuk mubtada khobar. Abbas adalah seorang pedagang. Ustaz sudah kasih tahu bahwasanya ketika kalian menerjemahkan kata antara mubtada dan khobar, maka gunakan kata apa? Terjemahannya adalah. Ya. Adalah. Karena bahasa Indonesia itu ditulisnya dari kiri ke kanan ya. Berarti Abbas adalah seorang pedagang. Kalau kalian mendapati hal seperti ini, ada tambahan sifat untuk si tajir, maka Abbas adalah pedagang, tambahkan kata yang kaya. Abbas adalah pedagang yang kaya. Atau boleh juga Abbas pedagang yang kaya. Tapi dengan jeda. Abbas, jeda sedikit, pedagang yang kaya. Kenapa kok sedetil ini ketika kita menerjemahkan? Ini agar kita paham apa yang kita baca. Kalau orang membaca bahasa Arab, misalnya Abbasun tajirun ghaniyun, hampir bisa dipastikan dia tidak paham apa yang dia baca. Jadi ketika kita berhenti di tempat yang tepat, artinya kita paham terhadap apa yang kita baca di sini. Nah, kemudian ini yang di pelajaran A ya. Karena di bab 9 ini kalian bisa dapati di sini ada yang A ya, alif. Yaitu yang naat man'utnya berupa isim yang nakiroh. Tajirun ada tanwin, goniyun ada tanwin juga. Mudarrisun ada tanwin, jadidun ada tanwin juga. Nah, sebelum kita ke ba, Ustadz akan bahas yang di sini dulu. Tayyip. Untuk tamrin yang pertama, cara bacanya Muhammadun Thalibun qadimun. Yang penting kalian tahu mana mubtada'nya, mana khobarnya. Muhammadun tanwin, Thalibun qadimun. Muhammad adalah murid yang lama. Nomor 2, adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Apakah laki-laki itu, ya terjemahannya ingat, isim isyarah. Kalau setelahnya ada isim yang diawali dengan al, maka yang diterjemahkan isimnya ini dulu, baru ke isim isyarah. Apakah laki-laki yang itu seorang guru yang baru? Jawabannya la, huwa tabibun jadidun. Tidak, dia dokter yang baru. Dia bukan guru baru, tetapi dia adalah dokter yang baru. Kemudian nomor 3. Hadza darsun sahlun ya. Ini adalah pelajaran yang mudah. Ingat ya, kita kasih kata adalah untuk memisahkan mana mubtada mana khobar. Ini adalah pelajaran yang mudah. Kita kasih kata yang untuk memisahkan mana na'at, mana man'ut. Ya, ini tips dari Ustadz hingga kalian paham apa yang kalian baca. Abbasun tajirun syahirun. Abbas adalah lagi-lagi. Kalau kita udah menerjemahkan dengan kata adalah, berarti itu memisahkan antara mubtada dan khobar nih seperti ini. Abbas adalah pedagang yang masyhur. Tajirun syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Nomor 5. Bilalun ya, tanwin muhandisun kabirun. Bilal adalah insinyur yang besar.
Kemudian nomor 6, al-Inggiliziyatu lugotun. Ya, lugotun. Yang saya hapus dulu. Al-Inggiliziyatu lugotun sahlatun. So'batun. Al-Inggiliziyatu lugotun so'batun. Bahasa Inggris itu adalah, ya kan, lagi-lagi. Dari mana kita terjemahkan kata itu? Karena ada alnya, ya kan? Bahasa Inggris itu adalah, lagi-lagi dengan adalah, bahasa yang sulit. So'ba artinya sulit. Nomor 7. A'anta rojulun goniyun. Apakah kamu laki-laki yang kaya? La, ana rojulun fakirun. Ana rojulun fakirun. Tidak, saya adalah laki-laki yang miskin. Fakir artinya miskin. Kemudian nomor 8. Al-Qahiratu madinatun kabirotun. Kairo adalah kota yang besar. Nomor 9. A'anta mudarrisun qadimun. A'anta mudarrisun qadimun. Apakah kamu guru yang lama? Jawabannya la, ana mudarrisun. Ya. Tanwin dommatain boleh double seperti ini ya. Dommatain itu boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Afwan. Nah, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Sama saja. Ana mudarrisun jadidun. Saya guru yang baru. Kemudian nomor 10. Ahamidun tolibun kaslanu. Kenapa nu? Kaslan itu merupakan kata sifat atau kata yang nggak boleh dikasih tanwin. Jadi tanwinnya dihapus. Tetap ada u-nya. Ahmadu tolibun Ahamidun tolibun kaslanu. Apakah Hamid pelajar yang malas? Apakah Hamid adalah pelajar yang malas itu ya? Fungsi kata adalah lagi-lagi membuat kita lebih paham apa yang kita baca. Apakah Hamid adalah pelajar yang malas? Jawabannya la, huwa tolibun mujtahidun. Tidak. Dia adalah pelajar yang rajin. Barakallahu fikum. Bagi yang terlewat tadi ya, keburu Ustadz hapus duluan tuh. Silakan dikembalikan ya. Ini nanti akan diupload di YouTube, tinggal dimundurin aja, kemudian di pause untuk mengecek sesuai atau tidak dengan jawaban kalian. Kemudian sekarang tamrin kedua. Do' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasibat. Taruhlah di tempat yang kosong, al-faragh artinya yang kosong ya. Yang kosong. Taruhlah di tempat yang kosong tersebut. Dari mana kata tersebut? Karena ada al, ya. Kosong tersebut berarti yang ini. Bukan kosong yang ini. Ini kosong nih, taruh di tempat yang kosong sini. Bukan. Karena ada alnya. Udah ditentukan tempat kosong yang mana. Oh, ternyata yang maksudnya adalah titik-titik ini. Taruhlah di tempat kosong tersebut dalam jumal. Jumal itu ini bukan jamal ya, jumal. Jumal itu jamak dari jumlah. Kalau bahasa Indonesianya kalimat ya. Kalimat-kalimat berikut ini naat yang cocok, yaitu sifat yang cocok. Kita boleh ngarang, tapi yang cocok ya, jangan asal aja. Misalnya Khadijatu tholibatun, kita ganti dengan misalnya harrotun. Harrotun artinya panas, ya nggak cocok. Masa orang disifati panas? Maka Khadijatu, ya ini Khadijatu tholibatun, misalnya mujtahidun, dia rajin. Mujtahidatun, mujtahidatun, mujtahidatun. Kok ada tak marbutohnya Ustadz? Iya, karena naat itu harus mengikuti man'ut dalam segi harokat. Yang kedua dalam segi jenisnya. Apakah dia muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Maka kalau di sini Khadijah itu diganti Aliyun, Aliyun tolibun mujtahidun. Kalau Khadijah itu tolibatun mujtahidatun. Nomor 2, Khalidun tajirun. Nah, kalau yang ini ya, tolibatun boleh diisi dengan jadidatun. Pokoknya yang cocok aja. Khalidun tajirun syahirun. Khalid adalah pedagang yang terkenal. Ya, syahirun. Ya, ini ya, syahirun. Khalid adalah pedagang yang terkenal. Boleh dengan pedagang yang tajirun kabirun, boleh tajirun
apa namanya, la ilaha illallah. Sogirun boleh, tajirun jadidun boleh, tajirun kodimun boleh. Tapi usahakan ketika mufradatnya sudah keluar mujtahidun, jangan keluarkan mujtahidun di jawaban lain-lain agar kalian lebih berkembang. Al-Arabiyatu lughatun, bahasa Arab adalah bahasa yang sahlatun, yang mudah. Anak-anak cintai dulu bahasa Arab ya. Ketika kalian memang terasa tidak paham, tidak apa-apa. Kalian bisa ngurang dari awal, bukan malah berhenti belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu pelajaran yang sangat mudah. Qadarullah, Ustadz baru bergabung untuk mengajarkan kalian di semester 2 ini. Ya. Tapi nggak masalah, insya Allah siapapun yang mengajar, kalian harus mengambil faedahnya. Al-usfuru, burung gereja tersebut adalah burung yang ta'irun sogirun. Sogirun boleh, ta'irun jamilun. Jamilun juga boleh. Jadi jawabannya ngarang ya, asal sesuai. Jangan ta'irun mujtahidun. Kita jawab dengan mujtahidun yang seperti nomor 1 yang nggak nyambung. Itu bukan yang dimaksud. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Tufah, apel tersebut adalah buah yang lezat. Ustaz tambahkan tak marbutoh karena di sini ada tak marbutohnya, berarti harus ngikutin tak marbutoh juga. Ana mudarrisun qadimun. Aku adalah guru yang lama, yang udah lama bergabung. Muhammadun tobibun, misalnya tobibun jadidun. Jadi kata jadid belum dipakai di sini ya, kita tambahkan di sini. Jadidun. Kalau di sini Khadijatu tobibatun, berarti di sini jadidatun, ada tak marbutohnya. Al-Injiliziyatu lughatun so'batun misalnya. Padahal bahasa Inggris itu lebih mudah daripada bahasa Arab ya. So'batun. So'batun. A'anta tolibun misalnya kaslanu. Apakah kamu pelajar yang malas? Jawabannya tentu saja tidak. Saya pelajar yang rajin, insya Allah. Karena kenapa ada tanda tanya? Karena di sini ada A. A di sini artinya kan apakah. Dan apakah kalau kata terdiri dari satu huruf hijaiyah aja seperti A ini nggak boleh dikasih spasi ke kata sebelumnya. Jadi digabung. Makanya kalian lihat A sama anta di sini nggak ada spasi. Memang seperti itu. Terakhir al-Qahiratu madinatun qadimatun. Qadim sudah ya. Madinatun kabiratun. Kabir belum ya. Maka kita isi di sini kabiratun. Ya kenapa Ustadz kok nggak boleh diisi dengan qadimatun? Memang benar dia Kairo adalah kota yang lama karena kota itu udah ada dari dulu. Cuma maksud Ustadz adalah agar kita memperkaya kosakata kita dengan mufrodat yang lain. Taib. Ya, silakan diperhatikan. Ustadz akan hapus sekarang. Sekarang kita pindah ke latihan ketiga. Fil makan al-khali fima yali fil jumalil atiyah man'utan munasiban. Kalau tadi disuruh ngisi naatnya yang ininya ya, sekarang disuruh ngisi man'utnya. Mudah insyaallah. Al-Arabiyyatu ya tadi udah keluar ya. Bahasa Arab itu adalah apa? Lughatun, adalah bahasa yang mudah. Ana titik-titik qadimun, lama. Saya adalah misalnya mudirun. Mudir itu artinya apa? Kepala sekolah. Saya adalah mudir yang lama. Ammar titik-titik goniyun, kaya. Ammarun tajirun adalah pedagang yang kaya. Tajir artinya pedagang. Hadza kursiyun misalnya. Ini adalah kursi yang patah. Faisalu tolibun kaslanu. Faisal adalah pelajar yang malas. Sekarang tamrin keempat. Ikro, bacalah. Kaslanu artinya malas. Kalau kosakata baru silakan diartikan nak ya. Kalau kosakata udah pernah lewat kayak misalnya gonion. Gonion kan udah diambil dari pertemuan keberapa itu ya, bab awal. Maka jangan diartikan ya, agar kalian berkembang pemahamannya. Jau'anu artinya lapar. Atsyan haus. Ghadban marah. Mal'an penuh. Nah, di sini Ustadz pingin kalau ada perintahnya ikro,
berarti kalian harus melengkapi dengan harokat. Karena kondisi belajar online seperti ini, Ustadz nggak bisa memerintahkan satu persatu untuk membaca. Ana jau'anu. Saya lapar. A anta jau'anu. Apakah kamu lapar? La. Ana atsyanu. Saya haus. Tidak, saya haus. 3. Kenapa? Limadal mudarrisu ghadbanul yauma. Kenapa sang guru marah hari ini? Nomor 4, al-kubu mal'anu. Gelas tersebut penuh. Barakallahu fiikum. Kemudian di halaman 50 yang ini ya, al-kalimat al-jadidah. Ini juga Ustadz rasa kita sudah tahu semua artinya. Al-lugha artinya bahasa. Bahasa. Syair artinya terkenal. Al-Madinah artinya kota. Ya. Kaslan malas. Mal'an penuh. Al-yauma hari ini. Hari ini. Bedanya dengan al-yaumu. Kalau al-yaumu hari tersebut. Ya. Hari yang dimaksud. Dalam kurung yang dimaksud. Kalau al-yauma hari ini. Makanya itu Allah SWT bilang. Di surat Al-Maidah. Ya. Ayat-ayat pertama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah SWT. Ya, akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu hari ketika ayat tersebut turun, Allah telah menyempurnakan agama Islam. Atsyanu, haus, ya. Haus. Osfur, burung kecil atau burung gereja. Bahasa kita burung gereja ya. Dan yang sejenis dengan burung gereja selama dia kecil itu bisa dinamakan osfur. At-ta'ir, burung. Kalau at-ta'iroh itu bukan burung betina, akan tetapi pesawat. Jadi artinya beda ya. Jau'an, malas. Ghadban, marah. Taib, insya Allah bagian yang akan Ustadz bahas di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.